Sejarah singkat perkembangan filsafat. Filsafat pertama kali dikembangkan di Yunani. Sejak zaman sebelum Masehi, bangsa Yunani sudah akrab dengan filsafat. Sebenarnya filsafat itu sendiri terbentuk dari keberanian bangsa Yunani untuk melawan mitos-mitos tentang alam semesta. Atau dengan kata lain, untuk menggunakan akal sehatnya dalam memandang alam semesta. Jadi bangsa Yunani, mereka tidak ingin menerima begitu saja tentang keberadaan dirinya ataupun keberadaan dari alam semesta. Filsafat tercatat pertama kali lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Hal ini dapat dilihat dari kemunculan filsuf pertama, yakni Thales, yang hidup pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Filsafat Yunani kemudian mencapai masa keemasannya di masa tiga filsuf besar dari Athena, yakni Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kejayaan filsafat Yunani diperkirakan sampai abad 6 Masehi. Dari Yunani, filsafat kemudian menyebar luas. Bangsa-bangsa sekitar wilayah Yunani, seperti bangsa Arab, kemudian mengembangkan filsafat, terutama filsafat dari Aristoteles. Barulah belakangan kemudian bangsa Eropa mengenal filsafat berkat upaya-upaya kolonialisasi di wilayah Timur Tengah dan Asia, termasuk di Yunani. Di dalam perkembangan keilmuan filsafat, filsafat Yunani kemudian menjadi acuan utama dalam berfilsafat. Hingga pada abad ke-12 sampai 13 Masehi, wilayah-wilayah di luar Yunani, terutama Arab dan Eropa, barulah melahirkan konsep-konsep filsafat. Pada abad 12 sampai 13 ini, filsafat yang berpengaruh besar adalah filsafat skolastik Kristen dan skolastik Islam. Pada peradaban filsafat skolastik, baik Kristen maupun Islam, kecenderungan menjadikan ajaran-ajaran agama dan kitab suci itu sebagai sumber rujukan berpikir. Tidak heran dalam peradaban ilmu pengetahuan, abad kekuasaan skolastik ini sering dicap sebagai abad kegelapan karena mengganti pandangan akal sehat dengan pandangan agama. Kemudian filsafat agama atau filsafat skolastik itu kemudian meredup. Kejayaan gereja dengan para pemikir-pemikir teologinya berangsur merosot. Pada abad ke-14 sampai 15, terjadilah kebangkitan kembali akal sehat. Abad ini kemudian dikenal dengan sebutan abad pencerahan. Pada abad pencerahan ini, filsafat sebagaimana yang dicetuskan oleh kaum Yunani kuno, yaitu filsafat akal sehat, itu kembali dihidupkan. Tidak heran penemuan-penemuan di bidang seni dan sains itu mulai berkembang pesat.
Filsafat Eropa kemudian berkembang lebih pesat di abad 17-18. Abad ini dikenal sebagai abad modern, sehingga filsafat pada periode ini sering disebut sebagai filsafat modern. Pada abad ini bermunculan filsuf-filsuf besar dari berbagai negara di kawasan Eropa, terutama Jerman, Prancis, maupun Britania. Filsafat kemudian dikembangkan lagi pada abad ke-19. Filsafat pada abad ini disebut sebagai filsafat postmodern. Disebut sebagai filsafat postmodern karena corak pemikiran yang dibangun pada masa ini itu bersifat mengkritik modernitas sekaligus filsafat modern.